Oke, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Wah, ini baru seperempat kayaknya. Selamat pagi semuanya. Oke, saya melihat ada yang baru pertama kali, mungkin selamat datang buat yang pertama kali datang di tempat ini. Selamat datang di dalam gereja Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Saudara siap mendengarkan firman Tuhan pagi ini? Ada amin? Saudara boleh siapkan Alkitabnya, siapkan aplikasinya, siapkan catatannya, kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Sebenarnya kalau mau bisa lebih merapat boleh juga, jadi bisa lebih dekat, lebih hangat, ini masih dingin-dingin. Tapi kalau enggak apa-apa, mungkin minggu depan kalau ada kosong di tengah kita bisa isi yang di tengah dulu ya, biar enggak terlalu jauh ke sana. Tapi it's okay. Oke. So, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita lihat saya taruh di slide yang pertama ini adalah tema kita pada tahun ini, yaitu well built, di mana kita berdoa buat gereja Tuhan, buat setiap jemaat Tuhan boleh dibangun dengan baik, memiliki sebuah kehidupan yang kuat di dalam Tuhan. Terlebih kita tahu bahwa ada banyak sekali tantangan yang kita hadapi pada hari-hari ini ya. Kita perlu menjadi pribadi orang yang kuat dan bukan kuat di dalam sebuah pengharapan yang palsu atau dasar yang fana, tetapi satu kebenaran firman Tuhan itu yang menjadi dasar yang kuat, yang dikatakan ya dan amin berada untuk selama-lamanya. Nah, bulan ini dalam bulan April dan bulan Mei, bagaimana kita membangun kehidupan yang kuat, yaitu dengan nilai-nilai, dan nilai-nilai yang kita sedang pelajari yaitu tentang yang namanya generosity. Saudara, menarik, di Alkitab itu kalau saudara perhatikan, kalau saudara pelajari, Yesus itu banyak mengajarkan tentang banyak hal ya. Jadi Yesus mengajarkan tentang banyak hal. Dan berapa banyak saudara percaya bahwa doa itu berkuasa, betul? Doa itu satu hal yang paling banyak diajarkan, salah satunya di dalam Alkitab, karena doa itu dikatakan nafas hidup dari setiap orang percaya. Itu penting tuh, Tuhan mengajarkan banyak sekali tentang doa, firman Tuhan ajarkan banyak. Tetapi kalau kita lihat ternyata menarik bahwa Yesus sendiri ketika dia mengajarkan murid-muridnya dan orang-orang banyak, dia banyak memakai ilustrasi tentang yang berhubungan dengan keuangan gitu. Dan bahkan ini satu fakta menarik, pengajaran Tuhan tentang keuangan atau memakai ilustrasi keuangan, ilustrasi tentang finance atau wealth atau kekayaan atau kemakmuran, itu lebih banyak dari Yesus mengajarkan tentang doa. Wah, jadi kalau doa aja penting, berarti ini satu hal yang penting ya. Bahwa dikatakan manusia itu ya dilihat dari hatinya. Kita tidak bisa memiliki dua tuan, apakah Tuhan atau mamon. Nah ini jadi ini bisa menggantikan posisi Tuhan nih, si mamon ini. So dalam dua bulan ini kita belajar tentang yang namanya generosity. Generosity itu adalah kemurahan hati. Pagi ini saya mau cerita mulai dari yang namanya satu pribadi yang mungkin lucu tapi nggak lucu juga ya, namanya Sakeus. Sini tahu ya namanya Sakeus. Tahu nggak waktu kecil pernah ada satu lagu tentang Sakeus, lagunya pendek, nggak panjang. Sakeus orang pendek. Tahu bisa nyanyi nggak? Kalau bisa nyanyi coba nyanyi sama-sama saya ya. 1, 2, 3. Sakeus orang pendek, kecil benar dia. Kemudian dia panjat pohon ara. Untuk apa? Melihat Yesus. Yesus berkata, Sakeus turun, aku mau ke rumahmu. Benar itu gak dinyanyiin yang bagian itu kan. Aku mau ke rumahmu. Terus, nah ini berasa jadi guru sekolah minggu kayaknya senang juga ya. Oke, nah saudara itu satu cerita menarik di dalam Alkitab di mana Sakeus itu ketemu dengan Yesus dan kemudian ya karena dia sangat ingin melihat Yesus, ini Yesus seperti apa dan akhirnya dia naik pohon ara dan Yesus bilang turun aku mau menumpang di rumahmu. Oke, nah sebelum saya bagikan tentang Sakeus, saya mau ajak kita lihat, jadi kalau kitab Lukas pasal 19 itu cerita tentang Sakeus itu ditulis di situ ya, Lukas pasal 19. Saya mau ajak kita lihat dulu dalam Lukas 18, ada satu cerita lain, yaitu cerita mengenai seorang pemimpin yang sangat kaya juga, the rich young ruler. Nah saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mau belajar tentang yang namanya kemurahan hati itu bukan suatu hal yang alami. Generosity doesn't happen automatically. Itu bertumbuh di dalam diri kita.
Dan kemurahan hati itu bertumbuh dari pengenalan kita akan Tuhan. Dan bahkan kalau kita lihat kemurahan hati itu adalah atau kedewasaan seorang Kristen atau seorang percaya itu bisa dilihat dari kemurahan hati. Dan kita perlu bertumbuh di dalam yang namanya kemurahan hati atau generosity. So mari kita lihat Lukas 18 ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Ini tentang the rich young ruler, seorang pemimpin yang kaya ya. Jadi di ayat yang ke-18 di sini dibilang bahwa ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh kerajaan atau hidup yang kekal, kerajaan Allah?" Wah, ini satu menarik. Saya kasih di sini yang kata baik itu di bold ya. So this ruler asked, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" Nah, menarik jawaban Yesus. Jadi kalau kita belajar, kita mesti pelajari. Ini kan orang ini bilang, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh atau masuk memiliki hidup yang kekal?" Nah, Yesus enggak addressing atau menanggapi tentang gurunya atau kerajaan yang Allah atau hidup yang kekalnya, tapi Yesus menanggapi satu kata ini, baik. Gitu. Berarti ini satu hal yang penting yang Tuhan mau ajarkan. Ya, kemudian ayat yang ke-15, ayat yang ke-19 ya dibilang begini, jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik?" Nah, Tuhan gak bilang kenapa kamu panggil aku guru gitu. Kenapa kamu gak panggil aku Tuhan? Tapi mengapa kamu katakan aku baik? Kata siapa kayak yang tahu aja gitu, emang udah kenal gitu ya. Kan enggak juga, ketemu juga baru sekarang mungkin. Atau mungkin tahu tapi belum pernah dekat begitu. Terus Tuhan bilang begini, "Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Saudara perhatikan, Yesus dia memberikan respon terhadap kata yang baik. Kenapa? Karena lihat lagi bahwa ini adalah seorang pemimpin dan dia seorang pemimpin yang kaya. Dan ketika orang itu tanya, Yesus tidak menjawab pertanyaan orang itu. Karena orang itu tanya, "Ini apa ini harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus enggak jawab. Kan biasanya kalau ditanya, gimana begitu ya, terus jawab. Ini kok kayaknya kalau saya yang tanya, ini Tuhan kok gak ngejawab gitu ya. Gak ngejawab pertanyaannya malah ditanya balik begitu. Oke, malah bilang, "Kenapa kamu katakan bahwa aku baik?" Nah, saudara bisa lihat bahwa Yesus malah tanya balik dan Yesus tidak memberikan kesempatan bahkan untuk orang itu mendapatkan jawaban atau untuk orang lain mendapatkan atau memberikan jawaban mereka, orang-orang yang ada pada waktu itu. Nah, saudara, kita perlu mengerti bahwa Yesus ini tahu arti kata baik. Di dalam Alkitab ada beberapa kali Yesus mengatakan kepada orang, mengajarkan bahwa dia pakai kata baik. Salah satunya di Lukas 6 ayat 45 itu dikatakan bahwa orang yang baik mengeluarkan yang baik dari hatinya. Gitu. Tapi orang yang jahat, dia mengeluarkan yang jahat. Kenapa? Karena hatinya itu jahat. Jadi Yesus tahu kapan pakai kata baik atau orang yang baik itu seperti apa atau pengertian baik itu seperti apa. Nah, ini yang Yesus address, dia katakan, "Oke, kenapa kamu katakan aku baik?" Wah, menarik ya. Nah, nanti kita akan lihat hubungannya. Jadi ketika Yesus tanya bahkan kembali, ketika Yesus tanya dia tidak memberikan kesempatan kepada orang ini untuk menjawab pertanyaan Yesus. "Kenapa kamu katakan aku baik?" Mungkin baru mau ngejawab orangnya, Yesus gak langsung kasih kesempatan, gak diem dulu gitu. Kan nanya padahal ya gitu. Saya nanya belum dijawab, malah ditanya balik, saya mau jawab gak dikasih kesempatan. Ini Yesus gimana nih? Gitu. Nah, ayat yang ke-19, Yesus bilang, "Tak seorang pun yang baik daripada Allah saja." Jadi tidak ada yang baik selain Tuhan. Enggak ada seorang pun manusia yang baik. Nah, maksudnya apa? Yesus ini lagi mau membukakan pikiran orang ini bahwa baik dan tidak baik itu memiliki satu arti yang luar biasa. Dan dia tidak bisa dikaitkan hanya kepada dalam hal ini kondisi orang itu. Di mana orang ini adalah orang yang sangat kaya. Jadi Yesus mau membukakan bahwa baik itu bukan berarti ketika kamu kaya, ketika kamu punya uang, ketika kamu sedekah, otomatis kamu menjadi orang baik. Betul kamu melakukan hal yang baik, betul. Yesus kayak mau challenge gitu, mau tantang orang ini. Bahwa do you think that money is good? Do you think that wealth is good? Money or wealth
can bring you into a good people, turn you into a good people, good person. Apakah dengan punya uang, apakah dengan kaya, kamu bisa menjadi orang baik gitu ya. Nah, di ayat yang ke-20-21 kalau kita lihat berikutnya, di sini baru ada percakapan lagi. Yesus berikan jawaban kali ini setelah dia tanya, kenapa kamu bilang aku orang baik? Nah, kemudian Yesus bilang gini, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Oke, ya jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu. Tahu loh ya istilahnya semua itu. Ini kalau kita anggap percakapan biasa. Kata orang itu, ini luar biasa. Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Wah, ini satu different facts that we can see from this ruler. That he was a wealthy man and well, for sure he was a good man. Dia orang yang kaya tapi dia orang yang baik juga. Kenapa? Dia bilang bahwa waktu Tuhan bilang, kamu tahu kan jangan begini, itu adalah hukum Taurat, hukum firman Tuhan. Terus dia bilang, oh semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku, since when I was a young boy. Jadi ini orang saleh banget nih. Wah ini kalau ada yang orang tua ya, ini udah mantu idaman ya. Bener ya, udah kaya, melakukan firman Tuhan, taat hukum Taurat, semuanya. Wah, tapi menarik. Yesus bilang, kenapa kamu katakan aku baik? Wah, nah Yesus mau memperdalam pemahaman anak ini nih, atau orang ini. Bahwa Yesus mau ajarkan bahwa baik atau tidak baik itu bukan dilihat dari apakah kita hanya sekedar melakukan hukum Taurat. Tetapi ketika kita benar-benar taat, tunduk dan taat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Nah ini beda nih. Atau bahkan ada orang yang melakukan hukum Taurat itu karena terpaksa atau karena budaya. Orang datang ke gereja ya disuruh mama, disuruh papa datang ke gereja, persembahan ya udah dikasih harus persembahan. Tapi bukan karena memang aduh aku ingin memuji menyembah Tuhan mendapatkan firman Tuhan. Nah, contohnya seperti itu ya. Nah kemudian kan Yesus bilang seperti itu bahwa kamu udah lakukan, udah aku lakukan. Nah saudara perhatikan, fokus kita lihat pada perintah Yesus ya. Ayat yang ke-22 berikutnya, Yesus bilang begini, setelah semua percakapan ini, dibilang begini. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya berikutnya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kamu lakukan. Apa itu? Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah hal itu kepada orang lain atau orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. So after all of the things that the rich ruler did for God and then in his life, Jesus asked this question. And then one more thing, just only one thing. What was that? Sell all that you have and distribute it to the poor and you will have treasure in heaven and come and follow me. Saudara perhatikan saya kasih di cetak tebal di situ ya. Yang pertama apa yang menjadi ini Tuhan yaitu Tuhan bilang jual, itu yang pertama ya. Kedua apa? Bagi-bagikan. Yang ketiga baru datang kepadaku dan ikutlah aku. So the first thing that you have to do, sell all of your belonging, everything. And then bagi-bagikan. Wah, bagi-bagikan semuanya itu kemudian baru datang dan ikutlah aku. Saudara lihat ini satu hal yang gampang apa enggak kira-kira? Enggak gampang ya. Wah ini satu hal yang berat sekali. Buat orang ini untuk menjual hartanya itu bukan satu hal yang gampang. Tetapi satu hal yang berat, kenapa? Karena hartanya itu banyak sekali. Saudara lihat di ayat berikutnya, ada ayat yang ke berapa? 23, coba kita lihat. Ayat yang ke-23 dibilang begini, ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih. Kenapa sedih? Sebab ia bukan kaya lagi, sangat kaya. Wah, sangat kaya. When he had heard these things, he became very sad. For he was, di sini is more clear ya, extremely rich. Wah, saya percaya saudara tahu
Dalam kehidupan kita ada orang yang kaya, ada orang yang kaya banget, ada yang sangat kaya, ada yang extremely rich. Ini yang mungkin 7 turunan gak akan habis ya. Nah saudara perhatikan begini. Perhatikan bahwa orang ini dia menjadi sedih. Kalau dikatakan sedih itu kondisi apa? Bukan kondisi tubuh ya, sakit. Bukan kondisi pikiran. Tapi itu adalah kondisi hati. Betul? Jadi hatinya sedih. Hatinya sedih, kenapa? Karena dia sangat kaya. Nah saudara lihat bahwa apa yang akan ada di hati itu akan keluar. Gitu. Dan apa yang ada di luar sebenarnya itu memperlihatkan apa yang ada di dalam hati. So sebenarnya balik lagi kenapa orang ini sedih? Karena ia sangat kaya, ia tidak siap melepaskan atau melakukan apa yang Yesus minta. Apa yang Yesus perintahkan. Well, jualah semua loh. Tuhan bilang semua, saudara perhatikan, nanti saya akan balik lagi ke sana. Jualah semua, kemudian bagi-bagikan, dan setelah itu baru datang kepadaku dan ikut aku. Wah, saudara, saat kita mau menjadi dewasa di dalam Tuhan, Tuhan itu memberikan kita panduan loh. Mau ikut aku, pikul salib. Mau ikut aku, berikan segalanya. Oke. Nah di sini tapi jangan salah tangkap ya, bukan berarti wah gimana nih kalau gitu pastor. Kalau mau ikut Tuhan berarti saya mesti jual semuanya, nggak jadi deh kayaknya. Jangan salah tangkap ya, menjadi Kristen itu bukan berarti kita menjual semua harta kita, kemudian memberikan seluruh harta kita dan kita menjadi miskin. Orang lain yang jadi kaya dong kalau begitu. Nanti saling memberi bolak-balik. Sebenarnya Tuhan sedang kasih sebuah pilihan sederhana. Apa itu? Yaitu pilih Yesus atau pilih hartamu. Kan begitu ya. Tuhan lagi mau lihat nih sebenarnya orang ini hatinya melekat kepada Yesus atau melekat kepada hartanya. Apalagi hartanya banyak sekali. Dan buat dia hartanya itu adalah hal yang berharga. Berharga itu maksudnya valuable ya. Saudara mungkin beli cincin murah, tapi cincin itu dari zaman dulu itu bisa menjadi berharga lebih dari harganya gitu. Itu valuable, beda sama price. Nah buat orang ini hartanya itu berharga, lebih berharga dari Tuhan. Kenapa? Karena ketika Tuhan minta kamu jual semua hartamu yang bagimu adalah berharga, berikan kepada orang lain kemudian ikut aku. Dia gak siap meninggalkan semuanya dan mengikut Tuhan. Dalam arti hatinya ternyata penuh diberikan kepada hartanya, kepada apa yang dia miliki. So pertanyaannya sederhana, buat kita di mana hati kita berada sebenarnya? Apakah hati kita berada kepada Tuhan, sepenuhnya kepada Tuhan, atau mungkin ada sebagian atau banyak, atau mungkin semuanya masih lebih berharga apa yang kita miliki. Nah mari kita kembali kepada kitab Lukas pasal ke-19. Ini kembali kepada Sakeus, orang pendek, kecil benar dia gitu. Wah saya bayangkan dulu ya, saudara tahu ya, saya pernah cerita, aduh ini main basket di blok terus gitu ya. Dibully terus, ditendang-tendangin dulu waktu masih SMP saya. Makanya basket di SMA tuh rajin, seminggu 2 kali hampir 3 kali. Jadi bisa ya lumayan lah agak manjangin sedikit gitu ya. Ini si Sakeus nih kayak gini nih, orang pendek, kecil benar dia, wah sampai perlu manjat pohon ara. So, mari kita lihat Sakeus. Sakeus ini siapa? Sakeus ini secara ya kehidupan dia adalah seorang kepala pemungut cukai. Saudara bisa lihat nanti baca ya. Dia adalah kepala pemungut cukai atau kita lihat di sini Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Sakeus. Dia adalah kepala pemungut cukai. Dan sama, dia adalah seorang yang kaya. Di dalam beberapa terjemahan dikatakan very rich atau sama juga extremely rich. Tapi dia adalah the head of the tax collector. Wah, saudara bisa bayangkan di sini ini musim pajak nih baru lewat. Jadi IRS ya. Wah, ini kepalanya IRS nih. Ini kalau saya coba research, ini kekayaannya itu udah millions gitu. Jadi emang kaya banget, kebayang gak? Dan karena dia kaya, dia punya posisi, dia kepala, dia punya kuasa. Dia punya kekuatan, dia punya bawahan yang banyak. Wah semuanya di dalam perintah dia. Dia nih kayak orang yang kalau jalan tinggal wah mungkin pakai jubah gitu, zaman dulu dikawal gitu. Ini orang penting nih, bahaya nih. Kepala semuanya ada di dalam kendali dia. Dia mengendalikan sistem, dia mengendalikan orang, bahkan dia menekan orang. Kenapa? Karena
pada waktu itu kepala dari tax collector ini dia bekerja pada kerajaan Roma, memang kecenderungannya atau memang seperti itu bahwa ini adalah orang-orang yang sebenarnya orang-orang yang kalau hari ini nggak disukai atau dibenci karena dia korupsi dan dia tuh neken orang. Jadi dia ketika ngambil pajak orang mesti bayar kepada negara, dia ambilnya lebih, dia overcharge dan sisanya ya udah bisa tahu disimpan buat diri dia sendiri gitu. Dimakan sendiri gitu. Wah ini kan aduh gemes ya. Kalau sekarang ngelihat yang korupsi gitu ya, kayaknya orang kalau korupsi apalagi misalnya jalan ya korupsi jalan gitu. Tapi saya lebih gemes lagi kalau ngelihat baca berita ini ada misalnya bantuan makanan kemana untuk orang-orang miskin. Udah bantuan makanan dikorupsi juga gitu ya. Kalau jalannya paling bolong gimana ya, ini orang miskin kan bener ya. Lebih kasihan gitu dan orang udah gak punya hati nurani. Nah ini nih, Sakeus nih orang seperti ini nih. Wah dia meresin orang, dia ngambil harta dari orang, dia ambil semuanya untuk diri dia sendiri. Dan dia ya udah dibenci orang, tidak disukai oleh banyak orang. Dia ya wealthy man but disliked by so many people, socially isolated gitu ya. He compromised with his integrity. Very likely he was a dishonest person, but he was powerful. He had the authority over everything. Nah, apa yang terjadi ketika Sakeus ketemu Yesus? Ini kan Sakeus belum ketemu Tuhan, kondisinya masih seperti ini. Nah, di ayat yang ke-8, saya mau ajak kita lihat, loncat ke ayat yang ke-8, Lukas 19. Oke, kita lihat dari ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan begini. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Karena sebelumnya Yesus ajakkan gitu untuk, ayo aku mau menumpang di rumahmu. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan berapa? 4 kali lipat. Wah, ini luar biasa. So Zacchaeus said to Jesus, Lord, here and now I give half all of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Wow, it speaks a lot. Saudara lihat, sebelum ketemu Yesus, Sakeus adalah orang yang, wah kayaknya udah deh jahat banget gitu. Jahat banget nih orang. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia bercakap-cakap dengan Tuhan, dia diundang oleh Yesus sendiri, maksudnya Tuhan bilang bahwa aku mau menumpang di rumahmu. Sakeus menjadi orang penting. Dari sebelumnya orang yang dibenci oleh masyarakat, tapi buat Yesus, Sakeus ini orang yang penting. Yesus bahkan secara pribadi, aku mau datang ke rumah kamu. Wah, kalau rumah kita mau didatangin orang penting kan, wah langsung telepon beres-beres yang di rumah. Wah itu terhormat sekali, betul ya. Bahwa kita jadi merasa berharga, wah siapa saya nih. Waduh mau datang loh dia, nah, seperti itu. Dan apa yang terjadi ketika Sakeus ketemu Yesus, ini dia memberikan setengah atau separuh ya hartanya bagi orang miskin dan dia mengembalikan kepada orang-orang yang dicurangi 4 kali lipat. Nah saudara, pada waktu itu di zaman itu sebenarnya kalau istilahnya secara IRS itu ternyata kalau di sini juga kan ternyata nge-charge lebih. Pernah nggak? Terus dikirim cek balik gitu ya. Dikirim ceknya balik berapa? Misalnya kelebihannya $10 ya $10 ya. Gitu. Nah pada waktu itu ada peraturan kalau ternyata overcharge begitu karena kesalahan administrasi dan lain-lain, itu paling ditambahkan sekitar 20% lebih. Jadi kalau misalnya kelebihan nih $100, dikembalikannya yang 100-nya dikembalikan dan mungkin ada kompensasi $20. Tapi kalau Sakeus dia kelebihannya $100, dia kembalikannya berapa? $400. Berarti apa? Dia bertindak secara radikal. Ada sebuah transformasi radikal yang terjadi di dalam diri Sakeus, di dalam hatinya, di mana dia bukan hanya mengembalikan yang minimal atau minimal compliance, tapi this is the sign of a true repentance. Bukti dari sebuah pertobatan sejati yang akhirnya terlihat lewat hati yang murah hati. Dia kembalikan setengahnya dan dia berikan. Dan bahkan dia lipat gandakan 4 kali lipat kalau dia mencurangi orang. Saudara yang kasih Tuhan,
kita lihat bahwa perjumpaan Sakeus dengan Yesus itu menjadikan Sakeus seorang pribadi yang murah hati. So, murah hati adalah karakter Tuhan. Ada amin. Murah hati, kita baru melewati Paskah, di minggu-minggu sebelumnya kita belajar bahwa begitu murah hati Tuhan kita. Dia memberikan semuanya, dia memberikan yang terbaik, dia mengorbankan dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan lagi dirinya sendiri untuk kita, dia berikan anaknya yang tunggal. Yesus Kristus mati buat kita untuk menebus dosa kita. That's the standard of generosity. So we have a generous God. Dan sebagai anak Tuhan, sebagai murid Tuhan, saya percaya kita perlu mencerminkan karakter Tuhan. Menjadi serupa segambar dengan Tuhan kita. So, sesuatu hal berubah dalam diri Sakeus. Dan perubahan itu terjadi ketika apa? Ketika dia ketemu dengan Tuhan. So, saudara yang kasih Tuhan, ada beberapa kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, bahwa kita lihat generosity is the natural fruit of a regenerate heart or a renewed heart. Bahwa kemurahan hati itu adalah buah alami sebenarnya dari hati yang telah diperbaharui. Saudara yang dikasih Tuhan, kunci dari kemurahan hati adalah hati yang boleh diubahkan melalui perjumpaan dengan Tuhan. Selama ini mungkin engkau adalah pribadi yang taat, engkau melakukan firman Tuhan, engkau baca firman Tuhan, engkau berdoa, engkau datang beribadah, engkau memberi. Begitu. Tapi ketika engkau memberi, ketika engkau ada dalam kesempatan, oke, waktunya kita persembahan. Coba kita lihat dalam hati kita, apakah kita waktu memberi, aduh kayaknya ada pikiran, ya udahlah kemarin udah ngasih berapa ya, sekarang berarti udahlah segini aja deh. Terus kita, cukup lah. Gak usah banyak-banyak lah, pastor udah bagus mobilnya lah. Nah kan ada yang semoga gak ada yang begitu ya. Oh gereja udah kaya kok, wah banyak loh orang pikir segitu kan. Mau memberi yang dilihat gembalanya, dilihat dan lain-lain. Nah ini motivasi yang salah nih, kita memberi kepada Tuhan. Ini satu prinsip yang kita perlu pegang. Atau ketika kita mau memberi, aduh ini kemarin lagi gak kerja seminggu, nanti gimana ya. Aduh paychecknya, aduh gimana ya, berarti mesti dibaginya lebih dalam lagi nih. Atau ya, aduh kayaknya nanti deh, minggu depan deh. Nah, saudara mungkin memberi, tapi memberimu itu adalah legalistik. Mari kita belajar bagaimana kita boleh memiliki hati yang murah hati. Kita boleh sama seperti Sakeus, kita perlu ketemu di Yesus sekali lagi sepertinya. Ada amin. Kita perlu mengalami Tuhan lagi. Kenapa? Karena ketika engkau bertemu dengan Tuhan, maka hatimu akan diubahkan. Sehingga ketika hatimu diubahkan, engkau dipenuhi oleh kasih kepada Tuhan, memberi itu bukan menjadi satu hal yang berat, bukan menjadi satu hal yang terpaksa, tetapi menjadi satu hal yang alami. Sebagai bentuk dari hati yang penuh dengan pengucapan syukur. Yes, Tuhan terima kasih, engkau telah memberi yang terbaik, aku mau memberi yang terbaik. Saudara, engkau dapat melihat kondisi hati itu dari tangan yang memberi. Jadi kalau mau lihat sebenarnya saya percaya, saya melihat gak mungkin orang Kristen itu semakin dewasa di dalam Tuhan, dia adalah pribadi yang pelit. Gak mungkin. Karena seharusnya dia akan semakin menyerupai dengan Tuhan. So, tangan yang melepaskan itu adalah terjemahan dari hati yang diubahkan. Kita lihat berikutnya. A changed heart produces change desire. Hati yang telah berubah, hati yang diubahkan itu menghasilkan hasrat yang berubah juga. Atau menghasilkan keinginan yang berubah juga. Jadi saudara lihat bahwa ketika Sakeus diubahkan hatinya, keinginannya berubah. Hasratnya berubah. Ketika dia bertobat, dia mengasihi Tuhan, dia pertama apa? Dia sadar akan kesalahannya. Well, ya, gua nih ternyata baru dibukakan kayaknya. Selama ini gue udah meres-meresin orang, malak-malakin orang, begal nih salah satunya, begal elit ya, gitu. Wah salah nih ternyata. Nah, saudara banyak dan kita sebelum kenal Tuhan, dosa itu bisa menjadi satu hal yang jadi biasa-biasa aja loh, hati-hati loh. Dosa hanya bisa sekedar menjadi masalah. Oh ya, ini kan ya dia punya masalah pastor, kenapa? Iya dia kumpul bareng misalnya. Itu bukan masalah loh, itu dosa.
kita menurunkan standar dosa itu kepada satu hal yang salah. Kalau salah berarti kan hanya diperbaiki aja. Tapi dosa kita perlu bertobat. So Sakeus bertobat dari kecurangannya, dari tindakan jahatnya, kemudian dia muncul belas kasihan. Begitu. So perubahan hati, pertemuan dengan Tuhan itu akan memberikan dampak. Dia memiliki belas kasihan dan berikutnya dia mengalami atau memiliki satu hal yang namanya kemurahan hati. Sebelumnya dia apa? Keinginannya apa? Di sini saya tuliskan a change heart produces a change desire. What was his desire before he met Jesus? Sebelum ketemu dengan Tuhan Yesus, keinginannya Sakeus itu apa? Yaitu memperkaya diri biar tambah kaya dan tambah kaya dan tambah kaya. Betul ya, kira-kira seperti itu. Dan bagaimana caranya untuk bisa tambah kaya? Dia peres orang. Nah jadi saudara bisa lihat, dari keinginan untuk memeras orang, untuk mengambil harta orang, itu berubah jadi memberkati orang. Wah luar biasa ya, gitu. Dari dia hatinya yang mau memiliki, dikit lagi, tambah lagi, menjadi memberi. Dari yang dia menyimpan, simpen, pokoknya untuk ini, untuk masa depan, untuk ini. Ya beri masih cukupnya lah gitu kembali. Tapi dari hatinya yang menyimpan, jadi hatinya melepaskan. Tangannya melepaskan dan dia lepaskan tuh. Berarti mungkin ya sekarang, ya kalau dulu gak tahu ada cek apa enggak, berarti mungkin dia ambil cashnya di rumah, di bawah bantal, di bawah kasur, di bawah tempat tidur, di bawah mana gitu. Gudang dikeluarin karena mungkin dulu kan cash semua itu. Diberikan. Wah dari yang dia pribadi yang pelit, dia menjadi pribadi yang murah hati karena Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saudara lihat Sakeus dia tidak negosiasi. Oh gitu ya Tuhan ya. Aduh Tuhan saya bertobat, Tuhan saya udah jahatin orang. Iya kamu saya curangin berapa 100 ya, ini saya balikin. Sebenarnya cukup ya, betul ya. Dibalikin aja orang udah pada seneng tuh pasti. Orang udah pada bilang oh dia berubah loh. Gua ya dia udah meres dari 7 tahun lalu belum dibalikin $20 gitu. Bisa ingat loh bisa dibalikin. Jangan lupa kalau kita teringat akan apapun, saudara coba redeem. Atau coba saudara bayar hutang-hutangmu. Amin. Oke, jangan sampai yang ngutang itu lebih galak dari yang ngutangin ya. Sekarang kan gitu yang nagih lebih galak itu. Yang nagih ya, yang ditagih lebih galak daripada yang nagih itu. Wah, repot. So, Sakeus dia enggak negosiasi gitu. Dia tidak ya oke lah, nantilah dicicil lah ya. 12 tahun gitu atau sampai Tuhan Yesus datang 2 kali gitu. Dan ketika dia mengembalikan, dia tidak mengembalikannya secara apa ya, kayak terpaksa atau ini ambil nih, ntar dulu ambil gitu. Enggak reluctant gitu. Tapi dia kasih, dia kembalikan. Dan dia memberi dengan bebas, dia memberi dengan korban, dan dia memberi dengan sukacita. Dan dia memberikan langsung. Saudara tadi lihat di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan here and now, dibilang. Nih, ini dan sekarang juga aku berikan, aku kembalikan. Wah itu luar biasa. So saudara kasih Tuhan, saudara bisa melihat bahwa tanda dari hati yang berubah, dari hati yang diubahkan, dari hati yang diperbaharui, itu adalah hati yang murah hati. Quote berikutnya kita lihat, generosity is a visible sign of what you treasure in your heart. Kemurahan hati itu adalah tanda nyata dari apa yang Anda hargai atau yang berharga di dalam hati Anda. Lukas 12 ayat 34 katakan demikian, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. For where your treasure is, there will your heart be also. Nah, mari saya ajak untuk kita mengerti firman ini. Ini satu doktrin yang penting. Di sini dibilang begini, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Harta itu apa? Harta itu satu hal yang berharga. Dan yang berharga itu ya bisa jadi harta gitu. Gitu. Wah, berharga sekali, kita sayang sekali gitu. Nah, di mana hartamu berada, ternyata hatimu ada di sana. Pertanyaannya begini, apa yang berharga bagimu? Apa yang berharga di dalam kehidupanmu? Oke, buat banyak orang oke ya, mobil saya berharga.
kemarin kita ada kelas parenting, terus Bapak Mario share, kita kan belajar, waduh gimana ya kalau anak salah, begini gitu. Itu ada kejadian nyata, real, di mana mobilnya mungkin nyala ya, terus anaknya masukin gigi atau gimana, mobilnya mundur dan masuk ke apalah gitu, ke semak-semak seperti itu. Wah itu sebagai orang tua gimana ya rasanya ya. Wah saya bayangkan, saya kan mobil juga saya jaga, saya lapin, gitu, saya semprot, itu jadi mulus, kayaknya mungkin lebih mulus dari kulit bayi kayaknya. Kebayang kalau tiba-tiba misalnya si Ujang, anak saya, oh Dad mau nyuci tapi dia gak punya pengetahuan. Dia ambil, dia cuci aja, taunya yang dicuci ini sabut buat cuci piring gitu kan. Begitu disiram gitu kan, ini syukur gak kejadian ya. Tapi kalau kejadian, wah itu gimana? Wah, saudara apakah yang berharga itu mobil atau anak gitu? Pernah anak saya juga, wah coret-coret karpet pakai marker. Dan coretnya banyak lagi. Waduh ini saya bilang ini ganti karpet ini repot nih, ini setengah mati. Mau marahin anak-anak, tapi gimana ya? Gitu, ada gak yang jangan sampai kita marahin anak sampai dipukulin, ini mobil papa jadi begini-begini. Wah hati-hati, apakah yang berharga itu kepemilikan kita atau yang lain. Nah firman ini bilang, kembali ya saya ulang-ulang, bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Harta berharga, oke berharga betul. Tapi yang perlu kita lakukan, kita perlu melihat, kita perlu menyadari bahwa Tuhan kita itu lebih berharga dari segalanya. Ada amin. Karena ternyata bagi banyak orang mungkin Tuhan tidak lebih berharga dari kepemilikan dia. Kepemilikannya dengan kata lain lebih berharga dari Tuhan. Orang mencari harta, memberikan wah semuanya. Kalau perlu enggak tidur. Tapi bagaimana dengan kita mencari Tuhan? Apakah kita masih memberikan yang terbaik untuk mencari Tuhan atau untuk mendapatkan Tuhan? Kenapa? Karena Tuhan saya mau mendapatkan Engkau. Saya enggak mau terpisahkan. Aku mau Tuhan mencari Tuhan dan aku memberikan yang terbaik. Ini yang perlu kita miliki dalam hati kita, hati yang diubahkan di mana Tuhan menjadi pribadi yang paling berharga. Buat Paulus, buat nabi-nabi Tuhan tidak ada yang lebih berharga dari segalanya selain Tuhan. Semuanya bisa lepas gak apa-apa. Yang penting Tuhan tetap menjadi bagian kita. Ada amin. Artinya apa? Bahwa ketika kita melihat bahwa Yesus Tuhan itu adalah pribadi yang berharga, maka harta kita akan menjadi tidak lebih berharga dari Tuhan. Apa yang terjadi bagi orang yang pertama tadi, the rich ruler, pemimpin yang kaya tadi, ketika Tuhan suruh untuk melepaskan hartanya, ternyata buat dia yang lebih berharga hartanya bukan Tuhan. Gitu betul ya, sudah bisa lihat ya. Maka dari itu dia sedih sekali hatinya. Tapi buat Sakeus, ketika dia melihat bahwa oh Tuhan lebih berharga, Tuhan menghargai saya, Tuhan mau menumpang di rumah saya, Tuhan ngajak ngobrol saya gitu. Wah terima kasih Tuhan. Wah dia diubahkan, maka hartanya itu gak ada apa-apa buat dia. Dan dia balikan, dia berikan berlipat kali ganda. Ada kemurahan hati terjadi, mujizat terjadi pada waktu itu. So saudara yang kasih Tuhan, jika harta adalah hal yang berharga, maka hati kita akan ada di sana. Pagi hari ini mari kita belajar bahwa apa yang berharga buat kita. Apakah Yesus atau our possessions, kepemilikan kita. Jadi dua-duanya berharga, tapi yang prioritas, yang paling berharga itu yang mana? Nah, ingat bahwa apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada pemimpin tadi dan juga kepada Sakeus. Nah saya mau tutup, semoga cepat ya. Ada 3 hal yang kita bisa latih diri kita untuk kita bisa memiliki hati yang murah hati. Ini praktikal, tapi saya percaya ini perlu kita jadikan sebuah disiplin dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lakukan terus dan terus dan terus. Dan seiring kita melakukan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan semakin bertumbuh dan kita boleh terus menjadi pribadi yang murah hati. Yang pertama, saya mau ajak mari kita boleh terus memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Be spiritually hunger and thirst of God Himself. Lukas 19 ayat 3 tadi dikatakan bahwa Sakeus dia ingin untuk melihat orang apakah Yesus itu ya.
Ini maksudnya bukan mau lihat ini Yesus ini orang Indonesia, orang bule, apa pirang, apa gimana. Bukan seperti itu ya. Ini kan orang cerita tentang Tuhan Yesus loh, Yesus begini nih, Yesusnya ada nih, datang nih ke kita nih. Lagi kunjungan, wah cuma ini memang ini kasihan si Sakeus, dia pendek gitu ya. Tapi dia punya keinginan yang luar biasa. He wanted to see Jesus. Nah, keinginan kita seberapa jauh, seberapa banyak, seberapa besar untuk bertemu Tuhan. Untuk ketemu Tuhan, untuk melihat Tuhan. Untuk mengalami Tuhan. Sakeus ingin melihat Yesus dan itu yang menjadi titik awal dia mengalami perubahan. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau ajak biar hati kita boleh selalu lapar dan haus akan Tuhan. Ada amin? Coba katakan kiri kanannya lapar dan haus akan Tuhan. Ya, kita saling mengingatkan. Yang kedua, mari kita boleh sungguh-sungguh di dalam mencari Tuhan. Be determined in seeking God. Ayat yang keempat, firman Tuhan katakan bahwa Sakeus ini berlarilah ia mendahului orang banyak. Waduh, kalau jalan udah kan pendek gitu ya, gak akan nyampe-nyampe juga kali. Ini dia lari. Lalu dia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Nah Sakeus ini bukan, waduh kayak pernah gak kalau datang ke PRJ kan, Pekan Raya Jakarta atau ke fair di mana gitu waktu kita masih kecil ya. Terus pengen lihat apa tapi gak kelihatan. Atau kita bawa anak kita tapi misalnya orang sini mungkin atau orang di sekitar lebih tinggi-tinggi, aduh gak kelihatan, udahlah susah lah pulanglah ya gitu. Gak kelihatan juga gitu, repot gitu. Tapi Sakeus dia sungguh-sungguh, dia lari untuk ketemu Tuhan. Pokoknya berusaha, dia lari dahului. Jadi misalnya si Yesusnya dengan rombongan masih di sini nih, lagi ke sana. Gua mau duluan supaya gue bisa ngelihat, dapat spot terbaik. Dan untuk dapat spot terbaik karena dia tahu di tengah kerumunan dia gak bisa lihat, dia naik ke pohon ara. Saya suka cerita dulu saya seneng nonton bola, apapun saya lakukan. Naik tembok, naik pohon sama kayak Sakeus buat nonton bola gitu. Lari kejar ke VIP gitu, pegang tangan bapak-bapak, om ikut om gitu ya. Lalu dulu udah masuk lewat gerbang, udah terima kasih om, udah masuk VIP nonton gitu. Kalau nggak ada udah lewat naik benteng atau naik pohon gitu, demi nonton sepak bola kesayangan. Gitu. Wah seperti itu. Jadi benar-benar sungguh-sungguh. Sakeus lari dan dia manjat loh. Wah saudara, di awal-awal saya gak tahu ya. Di sini jujur waktu itu saya gemes banget ketika misalnya ada yang bilang, pastor gak bisa ke gereja, kenapa? Snow pastor. Padahal snownya gak gede-gede amat, bukan blizzard yang gimana ya. Waduh saya pikir snow ya. Snow, kamu jalan emang gitu? Kan enggak ya. Punya mobil gak? Punya. Mobilnya all wheel drive? Iya. Tapi snow pastor, enak di rumah Netflix kan. Gak tau saya gemes gitu ya. Soalnya dulu saya diajar waktu ke gereja saya lewat sawah loh. Setahun 2 tahun pertama. Pakai sepatunya ditaruh di kantong plastik. Lewat sawah, kaki kotor, sampai di jalan besar baru ke rumah warga. Bu numpang, nimba air sendiri, baru cuci kaki, nanti naik angkot udah di jalan aspal, baru diangkot ganti sepatu. Untuk ke gereja, pulang begitu lagi. Jadi untuk ke gereja itu sebuah perjuangan. Waduh pertanyaannya sebenarnya sederhana. Oke kita memikirkan masalah keamanan. Tapi coba apakah itu benar keamanan atau males? Atau pengen kenyamanan? Benar gak? Jujur ya? Gitu. So waktu kita cari Tuhan, mari kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Firman Tuhan katakan kamu mengetuk, pintu dibukakan. Orang yang mencari akan mendapatkan. Engkau tidak menerima kenapa? Karena tidak meminta. Waktu engkau meminta, engkau menerima. Dalam arti apa? Berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Jangan pengennya tiba-tiba mujizat datang gitu ya. Tapi gak berdoa. Berdoa. Harus ada usaha dan usaha yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sakeus dia mengalami kasih Tuhan sebagai pribadi yang dibenci orang. Ia dikasihi Tuhan, ia jadi penting buat Tuhan. Tuhan mau datang ke rumahnya. Kenapa? Diawali dari tindakan yang sungguh-sungguh dia mencari Tuhan. Nah yang terakhir, yang ketiga, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang murah hati. Sederhana, bertindaklah murah hati. Act generously. So to be generous, you must act generously. To be generous, to be a generous person, you must act generously. Jadi gak bisa aja tuh hatinya cuman, oh ya saya mau murah hati ya.
Yesus kita lihat lagi, dia memberikan teladan secara nyata. Bapa mengirimkan anaknya yang tunggal. Sakeus dia here and now dia bilang, sekarang aku berikan. Lakukan, ikuti dengan tindakan. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang terjadi? Kita lihat satu ayat terakhir di Lukas 19 ayat yang ke-19, ini ayat 8. Ayat 19 firman Tuhan katakan seperti ini. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Ada nggak ya the next slide? Kalau nggak salah ada yang di slide-nya merah. Saya bacakan ya, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, today salvation has come to this house because this man too is a son of Abraham. Ketika Sakeus bertobat, bermurah hati, mengembalikan semuanya, Yesus katakan bahwa hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini. Nah saudara jangan salah bahwa keselamatan itu bukan ditentukan oleh apakah kita murah hati atau tidak. Keselamatan hanya kita bisa dapatkan dari satu pribadi, Yesus Kristus. Terima Tuhan, bertobat, engkau mendapatkan pengampunan, engkau memiliki jaminan keselamatan. Tapi maksudnya apa? Hari ini telah terjadi keselamatan. Itu juga benar bahwa Sakeus dia diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Diselamatkan dari hati yang tamak, diselamatkan dari hati yang cinta akan uang. Nah, yang dibilangkan bukan uang yang salah ya, tapi cinta akan uang itu adalah akar segala kejahatan. Wah, kalau hatinya cinta akan uang, wah itu akan membawa kepada kejahatan demi kejahatan. Jadi Sakeus benar-benar diselamatkan. Dan juga buat setiap kita. Saudara, mamon itu kita tidak bisa mengabdi kepadanya. Firman Tuhan katakan kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, kepada Tuhan dan kepada mamon. Jadi mamon ini bisa jadi tuan loh atau jadi Tuhan. Nah dengan kita bermurah hati itu kita sedang memberikan diri kita untuk ada di posisi keselamatan yang dari Tuhan. Yang mencegah kita untuk jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan dan kejahatan. So pagi hari ini mari kita lihat bahwa kemurahan hati itu mengalir dari hati yang mengerti akan pemberian dan pengorbanan Yesus di kayu salib buat setiap kita. Dan ketika kita mengerti, kita boleh tahu, kita boleh merasakan bahwa begitu Tuhan mengasihi setiap diri kita. Dan karena Tuhan mengasihi kita, ini yang boleh juga menjadi sikap hati kita, tindakan kita. Layakkah Tuhan mendapatkan yang terbaik dari setiap kita? Ada amin. So gereja Tuhan, saya mau encourage, mari kita boleh menjadi pribadi yang murah hati. Mari kita boleh terus ketemu Tuhan, kita alami Tuhan, kita cari Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Dan di dalam memberi, saya mau encourage, mari kita boleh terus memberikan yang terbaik, kita memberi dengan korban dan memberi dengan sukacita. Itulah kemurahan hati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa buat setiap benih firman Tuhan yang sudah ditabur pada pagi hari ini. Boleh tertanam di dalam tanah yang baik, di dalam hati setiap kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa Roh Kudus yang boleh menolong setiap kami. Jemaat Tuhan di tempat ini, hamba-Mu tidak terkecuali. Untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan biar boleh dibukakan lebih lagi Tuhan. Sehingga firman Tuhan tidak berhenti sampai di pikiran kami tidak hanya menganalisa, mempertimbangkan, tetapi firman Tuhan jatuh di dalam hati kami Tuhan. Dan kehidupan kami boleh terus mencerminkan Yesus. Di dalam gereja Tuhan boleh terus menjadi berkat buat banyak orang, boleh menjadi berkat bagi kerajaan Allah dan bawa banyak orang kepada Engkau Tuhan. Dimeteraikan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati.